Nah di situ kan ada namanya apa sih kalau di dakwah tuh? Labda Laboratorium dakwah. Di situ kan dalamnya kurang lebih ada apa gamelan apa sih? Iya, gamelan. Nah, gua keluar jam 2 malam. Gua keluar jam 2 malam karena emang gua pengen nyari suasana aja, bosan di dalam gitu kan. Gua keluar sambil tuh wifi-nya nyambung gitu, Bang. Wifi kampus Nyambung ke HP gua sampai kontrakan gitu. Gua wifi-an sambil ngerokok. Itu benar-benar posisinya hening banget. Hening. Tiba-tiba di kampus pun sepi, nggak ada motor, nggak ada orang sama sekali. Itu gue dengar suara gamelan. Oke, kembali lagi bersama gue Debi di konten Ngap Podcast. Gila. Oke, gila. Kali ini gue mengundang bintang tamu yaitu Bang Arik dari personil Ngap Channel. Sebelumnya gue jelasin dulu nih. Bang Arik ini bekerja di salah satu biro travel, yaitu yang sering jalan-jalan pakai bis itu Bang ini. Nah, pada kali ini kita membahas tentang podcast mistis di Ngap Channel. Langsung aja kita perkenalan dulu sama Bang Arik. Iya. Gimana Bang Arik? Ya perkenalan dulu Ngap, ya sering nongol juga di Ngap Channel. Nama gue Arik, bisa dipanggil Mandor kalau di sini. Mandor. Itu si Rehan yang ngasih nama gue Mandor. Ribet Rehan. Nama gue udah bagus-bagus, Arik Ramadan dipanggilnya Mandor. Kata gue anuan kuprai kali. Bukan Arik Ramadona ya? Kacau. Ya jadi gimana ini Ngap? Nah, Bang Arik ini kan bekerja di salah satu biro travel. Mungkin di sebuah perjalanan biasanya ada kisah-kisah mistis, entah itu di tol ataupun di Pantura gitu. Pernah ngalamin gak sih Bang kisah mistis yang lu jalanin gitu selama lu kerja di travel gitu? Kalau pengalaman pribadi gua pas di perjalanan tuh ya maksudnya alhamdulillah gitu nggak ada mistis apapun gitu, tapi orang-orang kenapa bisa merasakan mistis itu gitu, kayak misalkan di tol gitu. Tol kan emang dibangun ya panjang gitu di hutan, dimana dulunya emang penghuninya banyak banget gitu. Iya betul. Tol itu salah satu. Terus juga apa ya, alas roban di Pantura emang benar-benar kental banget mistisnya. Kan juga situ ada makam kan. Iya tentu itu di Alas Roban, tepatnya di Kabupaten Batang. Nah, terus juga gue juga ya alhamdulillah sih selama perjalanan gue traveler itu pas jalan malam ya alhamdulillah gue nggak pernah melihat yang mistis gitu, kayak misalkan ada setan lewat di jalan tol, terus ada apalah kayak gitu. Gue juga nggak pernah nggak pernah niat gitu, belum pernah merasakan gitu. Terus juga yang paling gue merasakan sih di Alas Roban sih. Pas gue kalau di Alas Roban tuh gue nggak travel, gue kayak balik ke Semarang. Itu pasti selalu ini banget gitu. Nah, Bang Arik ini dari orang Bekasi, kuliah di Semarang. Iya. Dia tuh sering bolak-balik Bekasi Semarang menggunakan motor. Gila. Lewatnya Alas Roban. Itu. Tahu nih kan Alas Roban kayak gimana? Kalau belum tahu, kasih tahu Bang Arik. Alas Roban tuh kisahnya kayak gimana sih? Banyak sih kisah-kisah di Alas Roban yang kita pernah tahu gitu. Itu juga kan banyak yang di youtuber yang kisah-kisah mistis di Alas Roban. Betul. Banyak banget yang diceritain. Cuman gue gue merasakan sendiri gitu. Di Alas Roban tuh gimana gitu. Iya. Rasanya kayak ada rasa takut sendiri, cuman gue lawan aja gitu. Terus juga apa ya, pernah gue sebelumnya nonton Alas Roban kisahnya kayak gini, itu pernah nyata sama gue. Lu pernah ngalamin tuh? Pernah nyata gitu. Makanya gue kalau lihat Alas Roban tuh jangan maghrib atau udah malam banget. Di situ gue udah kebawa suasana jadinya, karena pernah nonton kali ya. Kalau belum pernah nonton ya udah gitu, nggak biasa aja gitu, karena gue pernah nonton gitu. Terus juga pernah udah sepi banget, terus motor juga jarang lewat, kendaraan juga jarang lewat, sepi banget gitu. Pernah pengalaman gue naik motor itu bensin, pokoknya itu udah masuk Alas Roban, sebelum Alas Roban tuh, sebelum bener-bener Alas Robannya itu bensin masih ada 4 batang. Berarti masih banyak ya? Masih banyak, maksudnya nyandak lah sampai udah ngelewatin Alas Roban. Iya. Lewat, tapi pas di Alas Robannya itu bensin gua kok di jadi dikit banget gitu. Padahal gua juga jalan nyantai, nggak ngebut,
di gua kondisi motor lu mogok atau enggak sih, alhamdulillah gitu, alhamdulillah nggak mogok gitu, cuman ya gitu, jadi was-was aja gitu, gua takutnya motor gua mati, mana pom bensin juga jarang. betul. Nah, Asroban itu kan ada 2 jalur yang motor kan, pokoknya yang mobil pribadi yang kecil-kecil tuh. Ada juga yang jalur yang buat kontainer di segala macam itu. Nah, gue lewatnya itu jalur yang motor itu benar-benar, maksudnya jalurnya nggak ada warung, nggak ada apa, belas aja gitu, hutan semua jadinya. Nah situ gue ada rasa was-was gitu, bensin gue udah tinggal 1 batang, Wan. Tinggal Satu batang yang tadinya 4 menjadi 1 batang ketika melewati Alas Roban. Ada apa kah? Nah itu pokoknya panjang banget deh kisah Asroban tuh, anjir. Untuk penonton Ngap Channel, ketika ingin melewati Alas Roban jangan maghrib ataupun malam, nanti bisa terjadi seperti kisahnya Bang Arif. Anjir, agak lah itu kisah yang maksudnya gitu dah. Terus kisah mistis apa lagi sih Bang yang lo alami selama lo kerja di travel gitu, pernah ataupun masalah apa, cerita mistis pribadi lo gitu di kehidupan? Iya, kehidupan. Berat emang kalau masalah bicara kehidupan, anjir. Pengalaman gua soal mistis, mistis itu banyak, dimanapun kita berada pasti ada makhluk-makhluk gaib. Tergantung kita bagaimana menyikapi makhluk gaib tersebut gitu. Tapi gue pernah, pengalaman pribadi gue soal mistis itu pas gue di apa ya, gue ngalamin sendiri, maksudnya pas lahir itu gue punya mata batin gitu, dan itu pun gue umur 2 tahun sih, ingat gue 2 tahun apa menjelang 3 tahun itu gue bisa nampak gitu makhluk tersebut. Berarti menderita banget ya waktu 3 tahun itu pas gue nangis mulu gitu, terus apa kalau ngeliat kayak gitu gue bawaannya takut, terus apa ya, kayak ada rasa gimana gitu, tapi makhluk tersebut juga ngeliatin gue gitu. makhluk tersebut tuh baik apa? Kalau yang gue lihat dulu itu baik gitu, alhamdulillah gitu. Dia sosoknya yang pernah gue lihat pas 3 tahun itu, gue benar-benar masih keinget banget di pikiran gue itu sosoknya kakek-kakek. Sosoknya kakek-kakek bersorban, pakai tongkat, pakai gamis putih. Nah itu dia bilang sih apa ya, itu pun gue punya mata batin karena kata bokap gue keturunan dari bokap gue gitu. Nah itu karena gue bisa lihat seperti itu, makanya dari itu gue kebuka mata batin sampai 5 tahun. Selepas itu udah enggak, cuman gue masih bisa merasakan. Dan pada akhirnya mata batin tersebut ditutup? Enggak, bukannya ditutup ya, apa kayak ketutup sendiri aja gitu. Tutup sendiri. Jadi Tutup sendiri. apa sih yang bisa, apa aktivitas apa sih yang bisa menutup mata batin itu? Kalau tadi kisahnya dari bintang tamu sebelumnya Wanabut itu dengan zikir. Asik. Nah, untuk menutup mata batin supaya tidak melihat makhluk tersebut itu apa sih Bang Ari? Kalau dari pengalaman pribadi gue sih, karena nutup mata batin itu kenapa ya, gue juga lupa gitu kenapa bisa tutup mata batin gue gitu. Karena pokoknya dari 2 tahun gue bisa ngeliat kakek-kakek yang bersorban, bergamis, bertongkat. Terus juga gue pernah juga ngeliat pas gue mau ke masjid dekat rumah gue, itu masih dibangun. Itu gue ngeliat sosok anak kecil lagi main ini yang kayu-kayu besi itu, maksudnya kayu-kayu besi apa, besi-besi yang buat penopang gitu. Iya. Nah itu dia lagi gelantungan. Itu anak kecil itu makhluk gaib. Makhluk gaib itu di masjid yang dekat rumah gue yang lagi pas tahun itu, tahun berapa ya? Pokoknya gue ngeliat itu. Terus juga gara-gara gue juga makin parahnya mata batin gue, maksudnya gue bisa ngeliat bener-bener jelas banget itu ada di batin gue itu gara-gara gue cukur, terus sebelahnya kan Alfamart lagi dibangun. Nah gue kencing di situ karena kelamaan nunggu orang cukur, gue kebelet kan, gue ngencing di situ. Gue abis itu gue ada giliran buat dicukur. Iya. Balik ke rumah mandi segala macem, terus gue tidur, tiba-tiba gue mimpi makhluk
yang ada di situ. Terus gue bilangin apa, jangan kencing sembarangan. Ada pesannya di situ di mimpi gue. Kata gue, ya mungkin mohon maaf gitu karena gue udah kebelet banget. Ya mau gimana lagi gitu, gue mau kencing di mana gitu. Ya udah, intinya jangan kencing sembarangan. itu sih yang bener-bener langsung masuk ke mimpi gue gitu. Udah itu. Selepas itu ya udah, dari situ gue jadi keterusan kayak yang maksudnya yang konten-konten sebelumnya gitu, kayak dari Bangsat, terus juga dari Panabut. Itu gue pernah ketindihan juga gitu. Sampai-sampai gue ketindihannya emang bener-bener parah gitu. Itu ketendiannya posisinya di mana? Di kontrakan? Di rumah. Di rumah. Kalau tadi kisahnya Wanabut dan Bang Satria di kontrakan. Di rumah Beda. pribadi gua. Di rumahnya ada apakah rumah yang menarik? Boleh jelasin dong. Nah di situ pokoknya gue pernah rap lah bahasanya ya. Itu Rap-rap. benar-benar sampai gue bener-bener teriak. Terus gue sampai apa ya? Maksudnya pokoknya setiap sakit itu, selepas itu setiap sakit gue pasti ketindihan mulu, karena perpan mulu. Pokoknya setiap gue sakit gitu, Sakit. pokoknya badan gue pokoknya berat, gue mau digerakin tangan kaki tuh susah banget kan. Sampai-sampai tuh gue mau tidur ada pantangannya, Apa? baca surah apa, ayat kursi, al-alaq, al-ikhlas sama anas. Sampai-sampai itu ayat kursi gue tuh di sini, gue tidur di sini. Lu tempelin tuh di tembok. Iya, jadi ayat kursi gue nih pak gue nih ayat kursi di tembok. Cuman setelah lu baca ayat kursi ada gangguan-gangguan. Alhamdulillah setelah pas itu udah nggak ada sih. Sampai sekarang ayat kursi gue yang di tembok masih ada. Masih ada di kamar. Masih ada. Gila, memang bener relate banget sama cerita yang Menabut. Setan takut dengan ayat Al-Quran. Untuk Anda, silakan baca ayat Al-Quran. Lanjut lagi ke Bang. alim banget kalau baca ayat Quran. Gila. Terus juga apa lagi yang gue alamin ya? Itu sih pas di rumah, terus juga selepas itu apa ya? Paling ini banget. Pokoknya setelah itu gue nggak ngalamin lagi tuh. Entah karena emang mata batin gue tutup atau apa gitu. Terus juga gue pernah ngeliat lagi tuh, masih tetap di rumah Di rumah. gitu. Itu gue ngeliat sosok kakek-kakek yang sebelumnya yang itu gue pernah lihat, kayak sorban itu ada di depan rumah gue, pernah di depan rumah gue. Terus juga apa ya namanya ya, kayak maksudnya gue pengen kayak orang-orang gitu, pengen bisa interaksi kayak gitu-gitu. Ya akhirnya gue kayak maksudnya dalam hati gue sendiri, gue diem sambil mantengin depan rumah, gue diem. Terus tapi dalam hati gue ngomong, kenapa sih kayak maksudnya jagain di rumah ini gitu, ada apa gitu. Cuman dalam hati cuman gue nggak bisa ngobrol gitu. Apa ya, pokoknya di situ kakek-kakek itu yang jagain rumah gua, keluarga gua, dan itu pun yang gua lihat itu dari keturunan dari mak gua. Berarti sosok kakek-kakek tersebut baik banget. Itu yang gua pernah lihat di rumah gua, itu dijagain sama sosok kakek-kakek. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Makanya gua kemarin tuh balik itu nggak tahu kenapa ya, gua entah masih bisa lihat atau apa, tapi gua bisa merasakan aja gitu, masih ada sosok kakek-kakek gitu. Tapi nggak tahu sih, mungkin rumah gua kan Villa Gading ya, Villa Gading dulunya tempat sawah, maksudnya sawah yang digusur buat perumahan. Terus ya udah situ jadi kayak gitu ya. Kalau dari tadi kan kita dari kisahnya Bang Ari tentang makhluk gaib yang bersifat baik gitu. Mungkin ada nggak sih pengalaman Bang Ari menemui suatu makhluk gaib yang jahat gitu? Kalau tadi kan sebelum bintang tamu tadi kan jahat mulu makhluk gaibnya. Yang penting jangan sholat kali ya. Emang sih itu kanan ya. Parah emang. Alhamdulillah gue selama ini di pengalaman pribadi gue belum ada yang buat ketemu jahat. Maksudnya yang dari yang gue tuh baik semua kan, baik semua. Kalau jahat gue belum tahu, belum ketemu gitu. Tapi gue pernah lihat sosok jahat itu Di mana tuh? di belakang kontrakan kan. Kontrakan. Bukan kontrakan yang ini kan kontrakan baru. Yang kontrakan lama belakang kampus. Oh, jadi sebelumnya bintang tamu sebelumnya tuh Wanabut pernah satu kontrakan sama Bang Ari. Nah, Itu kontrakannya cukup mistis sekali. Bang emang Ari bener pun sih.
mempunyai cerita mistis tersendiri. Boleh jelasin Bang Arif apa aja cerita mistis yang dialami? Wah, kalau di kontrakan pojok yang di belakang kampus 3 tuh emang bener-bener mistis, Wan. Gak tau kenapa ya, maksudnya gue merasa itu bener-bener mistis gitu. Entah emang karena kontrakannya kotor, tadi sih yang dibilang, yang sebelum konten sebelumnya dibilang gimana abut. Emang kalau kotor tempatnya setan semua emang di situ. Itu jadi di belakang itu kan kebon, itu sebelum jadi kampus ya kan. Kampus yang jadi itu rektorat itu ruang itu bener-bener apa ya, pojok banget rumahnya, kontrakannya pojok banget, belakangnya kebon, belakangnya lagi emang belum jadi gedung yang sekarang tuh ya, rektorat baru. Nah itu situ gue ngeliat sosok gede hitam, itu genderuwo kan. Genderuwo anjir. Tahu kan genderuwo kayak apa? Menjadi merinding. Gue jadi Gak bohong gue. lu pokoknya di kontrakan pojok pasti ngerasa merinding duluan. Sampai sekarang maksudnya kalau gue nyebutin nama itu lagi ya gue merinding lagi, jadi kebayang lagi Bang. Tapi di situ kan di kampus itu kan katanya ada apa, kuburan. Apakah benar? Ya kayaknya ada sih kurang lebih kalau diceritain sama warga-warga setempat pernah ada. Terus juga di kontrakan pojok emang bener banyak banget. Itu yang pertama. Yang kedua, Apa tuh? pas gue itu kan depannya ada teras tuh ya. Iya, ada Nah, teras. itu bener sampingnya itu apa namanya, udah kampus. Nah di situ kan ada namanya apa sih kalau di dakwah tuh, Labda ya? laboratorium dakwah. Di situ kan dalamnya kurang lebih ada apa, gamelan apa sih? Iya, gamelan. Nah gua keluar jam 2 malam. Gua keluar jam 2 malam karena emang gua pengen nyari suasana aja, bosan di dalam gitu kan. Gua keluar sambil tuh wifi-nya nyambung gitu Bang. WiFi kampus. Wifi kampus nyambung ke HP gua nyampe kontrakan gitu. Gua wifi-an sambil ngerokok. Itu benar-benar posisinya hening banget. Hening. Tiba-tiba di kampus pun sepi, nggak ada motor, nggak ada orang sama sekali. Itu gue dengar suara gamelan, bunyi sendiri, berirama. Tapi masa ya, gue bingungnya di situ tuh, masa iya jam 2 orang ngapain sih main gamelan gitu. Mikirnya di situ loh, bisa ya, kenapa orang main gamelan jam segini, kenapa nggak dari tadi gitu. Oke Bang, tadi kata gue lagi langsung masuk lagi Bang. Masuk lagi tuh, Masuk lagi. takutan. Iya, gue masuk lagi ke kamar, udah gue langsung tidur. Dari situ besokannya lagi gue keluar lagi, masih jam segitu juga. Itu gue ditampakin sosok apa ya, putih, cuman wajahnya tuh nggak ada. Wajahnya nggak ada. Kan itu kan labda apa sih, pokoknya dekat miniatur Ka'bah lah ya. Iya. Dekat miniatur Ka'bah, terus di situ masih pohon-pohon tinggi belum ditebang. Itu kacanya kan gede tuh yang masuk ada kontrakan ya. Nah itu gue ditampak ini tuh Sosok makhluk putih, tapi wajahnya nggak ada. rata. Gila. Gila. Semalamnya itu Iya. gue dengerin gamelan, besokan malamnya gue ditongolin sama orang nih. Anjir. Bener-bener mistis. Gue setelah itu udah gue kagak pernah itu jam segitu nggak pernah keluar gue. Udah itu anjir. Gue Iya, memang benar-benar mistis sekali dari ceritanya Bang Arif ini. Dari tadi kan kita ngomongin tapi Bang Abu. satu lagi Wan, satu Apa lagi di kontrakan Apa tuh? itu gue lagi apa ya, pokoknya entah masuk maghrib, entah emang udah maghrib atau gimana ya, gue dengerin musik. Dengerin musik kan, gue dengerin musik sambil ngerokok. Tiba-tiba tuh dari kebun belakang nimpuk pintu, iya nimpuk ini pintu dapur, Iya. timpuk kenceng banget kan, blok. Kata gue berapa nih, gue langsung keluar kan. Gue sampai gue maksudnya saking keselnya gue ya, maksudnya gue tantangin aja kan, tantangin mana lu gitu, tim doang beraninya kan gitu ya. Itu pas gue gara-gara nonton Kiprana Wan. Gue nih Kiprana. Kan emang suka nantangin dan gue pengen hadir. Iya, gue pengen kayak gitu kan. Cuman katanya kagak nongolin gitu. Itu pas pokoknya selang setahun gara-gara gue ngeliat itu yang di Labda. Makanya gue jadi berani aja gara-gara nonton Kiprana kayak gitu. Berkat Kiprana kapan-kapan keluar. Kali-kali kan, Kali-kali lah. sedikit lah.
Kiprana mantap. Seneng banget gue kalau emang nonton Kiprana tuh kayak menantang adrenalin gue gitu. Iya. Buat mengalahkan rasa takut gue terhadap makhluk gaib gitu. Oke, dari tadi kan menarik bercerita tentang mistis di kontrakan, Wanabut juga. Nanti dari Ngap Channel akan menunjukkan foto kontrakan tersebut. Apakah benar-benar mistis atau tidak? Oke. Nah Mungkin makanya ada lagi ceritanya Bang Arik. apalagi ya, itu sih kalau di kontrakan emang udah banyak banget ya, sampai kecium bau melati padahal nggak ada ininya gitu. Sering banget pas gua keluar keluar kontrakan dari ke belakang itu keluar baunya hilang. Gua masuk lagi ke kamar Ada lagi tuh. ada lagi Wan, anjir kata gua ini bau apaan, bau melati di mana gitu kan. Ya udah akhirnya gua keluar lagi, gua tantangin lagi kan, itu gara-gara Kiprana. Kiprana lagi. Set deh. Gue makanya berani sama setan sekarang itu gara-gara Kiprana Wan. Gitu. Kiprana emang Kira mengajarkan. memang. Yes dah. Kapan-kapan Kiprana datang ke ini. Tapi banyak banget sih pelajaran dari Kiprana yang menjelaskan tentang hari sadis. Bener, benar-benar. Dikit. Emang zikir penting banget Wan. Ada nggak sih saran-saran lu untuk penonton Ngap Channel ketika mengalami hal mistis? Ada nggak sih saran-saran lu? Saran-saran gua Tuh, bentar. Ada suara tuh. Tolong kameramen cek apakah benar itu orang? Sebentar ya. Sebentar ya. Kameramen kita lagi mengecek. Setan bule lagi ngambil ini. Hah? Setan bule? iya setan. Siapa dia? Bawa. Ya, Stop. gitu. Setan bule. Kira apa? Oke, lanjut. Apa sih saran-saran Jadi penonton? ya pokoknya saran-saran dari gua buat yang nggak kuat buka mata batin karena rasa ingin penasaran pengen lihat, jangan coba-coba deh karena kalian pun belum tentu kuat buat melihat tersebut gitu. Walaupun kita lebih kuat darinya, tapi kan bisa-bisa aja bisa kita jadi lemah gitu. Pokoknya jangan terlalu maksain buat membuka mata batin gitu. Terus juga jangan belaga berani juga, kadang kita juga belum punya kekuatan dalam diri kayak gitu. Terus juga buat mengalahkan rasa kita takut, tapi kita lawan aja gitu. Kalau nggak setan jangan terlalu takut gitu aja, karena aja sama-sama manusia tapi kan beda alam. Iya, betul, beda alam. Terus juga yang tadi yang pernah gue alami karena kencing sembarangan gitu sih, kalau mau ini misi-misi aja dulu. Misi-misi, amit-amit, ngapunten. Punten di mana-mana. Bagi penonton Ngap Channel ketika takut, silahkan tembok Anda tempelkan ayat kursi. Catat, Gitu sih. tempelkan ayat kursi. Cuma jangan jadi ditempelkan aja gitu. Baca. Dibaca terus Amalin. diamalin, terus sama ditempelin dalam hati aja. Iya, itu tempelin dalam Itu sih, hati. Pak. Jangan gambaran be lu tempelin. Oke, mungkin cukup sekian dari ceritanya Bang Ari. Ya, memang benar-benar keren dah. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian dan subscribe channel Ngap Channel. Oke, cukup sekian. Oke, cabut.